Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan kepada pemirsa dan jemaat sekalian bahwa bila hidup kita memang tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, berjalan berencana Tuhan, tidak ada bahaya maut pun yang bisa menghalanginya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Berikan pertolongan kepada kami masing-masing, supaya di akal pikiran kami dan hati kami, tuliskanlah firman-Mu Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu, buat kami bisa memahaminya. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Mari para pemirsa sekalian, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal 27 ayat 34. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Amin. Saudara pemirsa, ini peristiwa di mana kapal yang ditumpangi Rasul Paulus yang bermuatan hampir 300 orang, ini kapal besar pada zaman itu, dihantam oleh badai musim dingin, dan selama 2 minggu mereka tidak bisa melihat matahari. Saudara pemirsa sekalian, itu di tengah Laut Mediterania, itu merupakan sudah vonis mati. Tetapi satu yang harus sudah ingat, yaitu karena di sana ada seorang hamba Tuhan yang sekarang menjadi narapidana karena tuduhan musuh-musuh dari bangsanya sendiri, orang Yahudi, kemudian dibelenggu, dirantai, dan sekarang dia naik banding kepada Kaisar karena dia warga negara Romawi karena kelahirannya. Sudah pemirsa, mari kita menjadi alat keselamatan, menjadi tonggak keselamatan untuk orang lain, paling tidak di RT kita, di RW kita, di kelurahan atau desa kita, saudara-saudara sekalian. Supaya apa? Supaya melalui doa kita, melalui syafaat kita kepada Tuhan, negara dan bangsa kita, provinsi di mana kita tinggal, dan kota atau kabupaten di mana kita tinggal, bahkan sampai kepada kecamatan dan desa atau kelurahan di mana sudah tinggal, di sana turun perlindungan khusus daripada Tuhan di tengah bermacam-macam bencana yang sekarang sedang terjadi. Angin badai itu alamiah, saudara sekalian. Memang biasa terjadi seperti itu di Laut Tengah. Tetapi ada kata kunci kesalahan besar dari perwira itu, karena dia lebih percaya apa kata nakoda kapal dan jurumudi kapal yang memang berpengalaman dibandingkan dengan nasihat Rasul Paulus. Tolong dengar saya baik-baik, saudara sekalian. Jangan meremehkan ucapan hamba Tuhan yang diurapinya, diurapi Roh Kudus. Karena itu hari ini saya mengajak kita semua, saudara sekalian. Untuk apa Paulus sampai naik kapal itu? Untuk membela hak-haknya kepada Kaisar di Roma. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dia dimeterai oleh firman Tuhan, bahwa dia harus menghadap Kaisar. Jadi apapun yang terjadi sekarang dalam hidup Paulus, dia percaya bahwa dia pasti dilindungi oleh Tuhan, dan dia nanti akan sampai kepada Kaisar di Roma. Oleh karena itu, ketika badai menghantam kapal itu, ketika badai menyerbu kapal itu, dan akhirnya memang kapal itu pecah dan tenggelam. Tetapi kapan dia pecah? Ketika mereka terdampar di Pulau Malta. Buka mata, saudara-saudara sekalian. Angin sakal itu adalah angin dari haluan, dan seharusnya kapal itu terdampar kembali di Asia atau di Kaisaria atau di mana tempat di mana mereka berangkat tadi. Tetapi ajaib Tuhan bahwa badai itu justru mendorong Rasul Paulus lebih dekat ke semenanjung Italia. Itu Pulau Malta, lihat nanti di peta, itu di ujung semenanjung Italia. Kemudian mereka berangkat dari situ terus lagi sampai ke Roma.
Maksud saya ialah jangan terlalu berpikiran negatif tentang masalah, persoalan, dan tantangan hidup saudara sekalian. Boleh jadi itu justru mengantar saudara sampai kepada tujuan. Saudara lihat ayat firman Tuhan tadi. Paulus menasihatkan mereka, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu 270-an orang. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Amin. Itu yang saya ingin mengajak saudara-saudara mengerti. Bahwa oleh satu orang, oleh engkau pemirsa, oleh engkau jemaat Tuhan, akan doa sabarmu, kesungguhan engkau untuk mendoakan bangsa dan negaramu, wilayahmu, bahkan kampungmu, akan membuat di sana Tuhan mencurahkan damai sejahtera dan melindungi dan memberkati daerah saudara, melepaskan dari semua bencana dan masalah-masalah berat yang menimpa di sana, bahkan masalah yang alamiah seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Tuhan dapat menghambatnya, atau erupsi gunung berapi. Tuhan dapat melindungi saudara sekalian, karena ada satu orang di sana yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan, dan engkau harus punya tujuan dan arah hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Berkati kami semua, supaya kami menjadi alat keselamatan bagi orang lain, menjadi tugu keselamatan bagi orang lain, sehingga orang lain dilindungi, diberkati dari bencana alam, bencana yang alamiah dalam hidup kami semua, sehingga karena kehadiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.